Saya mau tanya tentang pembacaan surat Yasin di kuburan. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Apa dalilnya? Kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Selesai itu pada bagian kepalanya baca surat Al-Fatihah, pada bagian kakinya baca pangkal surat Al-Baqarah, baca ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Satu. Dua, Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau aku mati tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah. Baca kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tiga, Nabi menusukkan pelepah korma. Kata Imam Nawawi, kias, sedangkan tasbih pelepah korma sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itulah dalil bacakan Quran untuk orang mati, baik di samping kubur maupun di rumah. Saya mau tanya, apakah kita boleh berziarah kubur lalu membacakan surat Yasin di pinggir kubur itu? Buka nama kitabnya Ar-Ruh, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, R-O-H, kitab Ruh. Di situ ditulis oleh murid Imam Ibn Taimiyah, namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini tidak diragukan lagi sebagai ensiklopedia terlengkap dalam bidang alam barzakh, alam kubur. Di situ disebutkan tentang riwayat Imam Ahmad menyetujui orang yang membaca Al-Quran di samping kubur. Awalnya Imam Ahmad melarang, lalu kemudian orang itu berdalil bahwa Abdullah anak Umar bin Khattab pernah berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah ujung Al-Baqarah pada bagian kepala. Awal Al-Baqarah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Oleh sebab itu maka ini diantara dalil membacaan Al-Quran di samping kubur. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menancapkan pelepah korma, ini berdalil dengan ini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Pelepah korma yang ditancapkan ke kubur bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Maka membacakan Quran untuk orang yang meninggal dunia, bacaannya sampai baik dari rumah maupun di samping kubur. Allahu a'lam. Dan inilah saya katakan, ya, bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur. Karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa? Penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi. Inilah kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan, ya, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minil muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah wa lanakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin, ya, dan kami pasti menyusul kalian. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya, berdoa kepada orang tua, mendoakan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ berdoa, mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua, ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah, ya, membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya, menurut mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan ratbatan fasyaqaha nisfain fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka,
Kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi. Lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan karena pendalilannya kurang tepat.